Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saidati Salamah dengan NIM 2311122018 dari jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Andalas. Di video ini, kita akan berkenalan dengan Himalogista, yaitu himpunan mahasiswa kita di jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian atau TPHP, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas. Himalogista ini lahir pada 9 Juli 2011 dengan tujuan utama menjadi wadah yang mendukung perkembangan mahasiswa di bidang teknologi pangan dan hasil pertanian, baik dari sisi akademik, keterampilan, maupun sosial. Nah, Himalogista memiliki berbagai divisi yang menjalankan perannya masing-masing. Yang pertama ada divisi PSDMO atau pengembangan sumber daya mahasiswa dan organisasi. Divisi ini berfokus pada pengembangan potensi mahasiswa, baik hard skill maupun soft skill. PSDMO sering menyelenggarakan kegiatan seperti pelatihan dan workshop yang membantu kita meningkatkan keterampilan. Yang kedua ada Presidium Inti. Ini adalah tim kepemimpinan utama yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Tugas mereka adalah memastikan operasional himpunan berjalan lancar dan tujuan Himalogista tercapai. Selanjutnya ada Divisi Kesma atau Kesejahteraan Mahasiswa. Divisi ini berperan dalam membantu mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan perkuliahan, menyalurkan keluhan, serta menjembatani antara Himalogista dengan mahasiswa lainnya. Yang keempat ada divisi eksternal, yaitu divisi yang bertugas menjalin hubungan dengan pihak-pihak di luar Himalogista, seperti organisasi mahasiswa lain, komunitas, bahkan instansi yang relevan. Divisi ini berperan penting dalam membangun jaringan dan kerjasama. Kelima, ada divisi kewirausahaan. Divisi ini berfokus pada pengembangan kewirausahaan mahasiswa. Divisi kewirausahaan membantu kita belajar memanfaatkan peluang di sekitar, bahkan mulai menghasilkan pendapatan sendiri. Yang keenam, ada divisi pengembangan akademik atau DPA. DPA bertugas di bidang akademik, dengan fokus pada peningkatan kualitas dan kemampuan penalaran mahasiswa. Dengan adanya DPA, diharapkan mahasiswa di TPHP lebih kompeten secara akademis dan dinamis. Dan yang terakhir ada divisi Kominfo atau Komunikasi dan Informasi. Kominfo menjadi jembatan informasi antara mahasiswa dan pihak himpunan, serta menyebarkan informasi penting terkait kegiatan dan perkembangan di Departemen TPHP. Di samping itu ada Biro Kestari yang bertugas mengurus administrasi, dokumen penting, inventaris, serta menjaga kenyamanan sekretariat kita sebagai pusat aktivitas Himalogista. Juga ada divisi peduli pangan yang berperan meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang gizi, pangan lokal, dan pentingnya ketahanan pangan di Indonesia. Dan yang tak kalah penting juga, bidang kajian utama yang kita pelajari di TPHP seperti KBHP yang mempelajari biokimia, teknologi rekayasa, bioteknologi, quality control, hingga teknopark yang mendukung penerapan ilmu di bidang ini. Semua ini memperkaya wawasan kita dan mempersiapkan kita untuk berkontribusi di dunia pangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang MBKM, beasiswa, dan juga PKM. MBKM adalah program dari Kemendikbud yang memberi kesempatan mahasiswa untuk merasakan dunia nyata lewat berbagai aktivitas di luar kampus. Dalam MBKM ada beberapa jenis program seperti magang bersertifikat, studi independen, dan juga penelitian dan riset. Dan ada juga yang namanya pertukaran mahasiswa atau PMM, yang memungkinkan mahasiswa belajar di universitas lain, memperluas wawasan, dan mengenal lingkungan baru. MBKM itu membantu kita mengembangkan kemampuan, memperluas jaringan, dan juga membuat kita lebih siap menghadapi dunia kerja. Selanjutnya yaitu beasiswa juga penting kita ketahui. Beasiswa diberikan untuk mendukung pendidikan kita baik secara finansial maupun inisiatif dari lembaga atau perusahaan. Beasiswa ini bukan hanya soal bantuan keuangan, tapi juga peluang untuk mengembangkan kemampuan dan membangun relasi. Ada beberapa jenis beasiswa. Yang pertama ada beasiswa prestasi, biasanya dari pemerintah seperti
KIP. Selanjutnya ada beasiswa berdasarkan kebutuhan, contohnya dari Basnas atau organisasi lain, dan juga ada beasiswa dari yayasan atau perusahaan. Beasiswa ini bisa berupa bantuan penuh atau parsial. Selanjutnya, untuk persyaratan beasiswa itu biasanya meliputi transkrip nilai, surat keterangan, CV, esai, dan portofolio. Ada 2 jenis CV, yang pertama yaitu ada CV ATS dengan desain sederhana dan biasanya untuk aplikasi umum. Dan ada juga CV kreatif yang lebih menarik visualnya yang biasanya digunakan untuk bidang kreatif. Dan terakhir kita akan bahas tentang PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa. PKM adalah program kompetisi di mana mahasiswa bisa mengembangkan ide kreatif baik di bidang penelitian, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, atau karya tulis. PKM membuka kesempatan besar bagi kita untuk berinovasi, berkontribusi kepada masyarakat, serta mengembangkan potensi diri. PKM juga menjadi ajang yang bagus untuk menunjukkan bakat kita dan meningkatkan pengalaman organisasi. Demikian video pengenalan Himalogista serta info seputar MPKM, beasiswa, dan PKM. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.